بسلطان الأولياء في هذا الزمان سيدي الشيخ محمد عبد الوهاب اللهم صل على سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Oke, silakan bisa dimulai. Yang pertama nih Pak, berikut adalah 15 soal esai tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cinta itu kalau di dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Ya, apa namanya? Mahabbah. Ya, mahabbah. Dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum, andaikan kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, in kuntum, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau pertanyaannya apa itu cinta, ya, apa itu cinta? Cinta itu lebih kepada rasa, ya, rasa cintanya. Kenapa kita bisa berkumpul seperti ini? Karena ada cinta. Nggak mungkin orang mau ziarah berkumpul kalau tidak ada rasa cinta. Ya. Nah, cuman hakikat cinta itu apa? Hakikat cinta itu ru'yatul madbu' fi kulli syai'. Kalau kita mengatakan cinta itu, misalkan saya cinta Nabi Muhammad, berarti apa? Ru'yatul madbu' fi kulli syai'. Mestinya kalau kita menganggap cinta Nabi Muhammad, wajib kita mengikuti apa yang ada pada Nabi Muhammad, baik itu ucapannya, perbuatannya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya. Itu yang namanya hakikat cinta. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut nomor 2, bagaimana cara seseorang dapat meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, rasa cinta itu kan sama halnya seperti iman, yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, naik dan turun. Ya, rasa cinta pun sama, terkadang naik, terkadang turun. Semakin kita semakin kita memperbanyak, ingat contoh, kita kalau cinta kepada Allah berarti memperbanyak ingat kepada Allah. Karena ada sebuah hadis dikatakan alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Saya mencintai istri, saya mencintai siswa, itu adanya di dalam hati, bukan ada di dalam otak, gitu ya. Apakah boleh kita mencintai? Oh, pasti ya. Hidup tanpa cinta, ya. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Ada sebuah ungkapan gitu, man ahabba, siapa yang mencintai sesuatu dia akan memperbanyak mengingatnya. Nah, kalau kita mencintai Allah, tentu yang paling banyak kita ingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ingat? Bahasa Arabnya namanya dzikir. Kalian baca Al-Quran, itu namanya dzikir, ingat Allah. Kenapa ente baca Quran? Karena saya ingat Allah. Kemudian ziarah, silaturahmi juga tujuannya adalah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita meningkatkan cinta kepada Allah? Ya tidak ada lain kecuali apa? Memperbanyak ingat, memperbanyak zikir. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti yang memperbanyak mengingatnya. Atau alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Ciri kita mencintai Allah, mesti kita banyak ingat Allah. Lawannya, wa alamatu bughdillah, ciri kita benci Allah itu bughdu dzikrillah. Kita benci kalau mengingat Allah. Karena enggak ada orang dengar suara adzan dalam kehidupan sehari-hari. Allahu akbar, Allahu akbar. Termenang-menang sare adzan di mending suara anak halus, suara goreng, air gitu. Ada enggak? Atau baca Al-Quran di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muzammil. Si eta maca Quran aing keur ngeunah-ngeunah sare. Padahal lagi membaca Al-Quran, sedang mengingatkan kita kepada Allah, tetapi kita benci. Berarti tanda alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Ciri kita lagi membenci Allah itu membenci ingat Allah. Ingat Allah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ingin meningkatkan cinta, tidak ada lain kecuali apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah. Baik itu dengan mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dalam hadis dikatakan, afdalu dzikri fa'lam annahu afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli. Seutama-utama yang aku ucapkan adalah seutama-utama yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku yang diucap-ucapkan sama Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad adalah memperbanyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau kita memperbanyak itu berarti kita sedang meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mentaati ya, mentaati Allah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan rasa cinta, ya perbanyak taat. Sebagai bukti cinta. Saya mah cinta sama AA. Minta jajan tadi berek. Cinta bukan? Teh. Ya, terus boga punya calon penanti udah. Misalkan teteh punya suami. AA. Cek anak teh. Neng, AA teh boga bisa kan neng teh. Atau misalnya si neng, AA boga teh kan neng bogo. Atau neng pangbelikan beliin perhiasan, kata suaminya boga duit, padahal punya uang, itu namanya cinta nggak? Enggak, itu cinta hanya di bibir saja. Jadi cinta itu mesti selain memperbanyak ingat juga mengamalkan, melaksanakan perintah-perintahnya gitu. Kalau cinta kepada Allah, ya sering mengingat Allah, menyebut nama Allah. Yang kedua, apapun yang disuruh sama Allah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Oke, lanjut ke nomor 3. Apa perbedaan antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada makhluk? Pasti beda ya. Pasti berbeda. Cinta kita kepada Allah ya, cinta kita ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ya, kecintaan itu akan diberikan apa? Diberikan balasan yang luar biasa. Ya, balasan yang luar biasa, berupa pahala, berupa kedekatan. Yang paling lebih hebat dari itu semua adalah kita didekatkan. Ya, kalau kita mencintai Allah, maka dipastikan kita akan didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Ya, sehingga cirinya kita menjadi hamba yang soleh. Ya, semua kehidupannya itu semuanya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Bagaimana dengan cinta kepada makhluk? Cinta kepada makhluk itu kalau bukan karena Allah, ya, kalau bukan karena Allah atau bukan perintah Allah, maka itu menjadi apa? Menjadi azab. Ya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dikatakan tadi di awal itu, kalau engkau mengatakan cinta, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhbib, baru Allah akan mencintai siapa? Mencintai kita. Artinya apa? Selain kita mencintai Allah, kita juga mencintai hamba-hamba Allah. Ya, kenapa hamba-hamba Allah mesti kita cintai? Sebab hamba-hamba Allah ini akan membawa kita cinta kepada Allah. Adik kita, masyarakat yang soleh. Nah, kita minta kepada Allah agar dalam hati kita itu agar kita diberi oleh Allah rasa mahabbah, cinta kepada Allah. Satu, yang kedua, cinta kepada siapapun, tetapi yang siapapun ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta juga segala sesuatu yang bisa membawa kita kepada cinta kepada Allah. Contoh, beli motor, cinta kepada mobil, boleh nggak? Boleh nggak kita cinta pada mobil? Rasa bisa nih boga mobil, itu namanya cinta sama mobil. Saya
ingin sekali memiliki rumah yang besar. Saya mencintai rumah besar, saya mencintai ladang yang luas, saya mencintai bisnis yang yang sukses. Boleh nggak begitu? Boleh. Tapi syaratnya ya itu semuanya membawa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan mengamalkan perintah Allah. Contoh, kita kalau punya mobil, gunakan mobil untuk apa? Untuk ibadah. Menyenangkan istri, ibadah bukan? Saya ingin beli mobil, ingin menyenangkan orang tua, ibadah bukan? Ibadah. Menolong orang miskin ketika misalkan mereka dalam kondisi susah, sakit, rumah sakit, ada mobil, kita bisa bawa, ibadah bukan? Semuanya akhirnya apa? Dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin punya istri yang cantik, boleh nggak? Boleh. Ya. Kenapa mesti punya istri cantik? Ya, biar syukur. Ya. Bisa jadi orang dikasih istri jelek itu tidak syukur, makanya nyari istri yang cantik. Cantik itu ya semua orang berbeda-beda. Ada yang bilang cantik itu intellectuality, maksudnya sesuatu yang dari dalam keluar, akhlaknya bagus, ya sehingga kita katakan dia sangat cantik, ya. Atau mungkin rupanya dan sebagainya, ya. Itu semua orang berbeda-beda. Oke, lanjut. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana cara seseorang dapat mempertahankan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi sulit? Nih, biasanya orang itu mencintai Allah itu di saat kita dalam kondisi apa? Lapang. Dalam kondisi lapang. Uang banyak, ya, pekerjaan lagi ada, istri istri baik, ya, istri lagi baik. Kemudian tidak ada problematika kehidupan. Biasanya ada timbul rasa cinta kepada Allah. Nah, di saat kita diuji, apakah kita masih mencintai Allah atau tidak? Nah, itu orang berbeda-beda, ya. Nah, makanya bagaimana biar bisa kita meningkatkan rasa mahabbah, cinta di saat dalam kondisi apapun, baik itu luas, sempit, kaya, miskin, tentu ya dengan cara memperbanyak syukur, ya. Jadi kalau jawabannya, kalau kita ingin selalu mencintai Allah dalam kondisi serba sulit, serba tidak punya, tetap cinta Allah, perbanyak syukur. Yang nomor 5, apa yang menjadi penghalang seseorang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadi penghalang orang mencintai Allah itu maksiat yang paling hebat, paling berbahaya adalah ghaflah, lupa Allah. Jadi orang kalau sudah lupa Allah itu, ya, sudah dipastikan kadar kecintaan kepada Allah berkurang dan berkurang sedikit. Orang menyekutukan Allah kenapa coba? Mentuhankan selain Allah karena apa coba? Kira-kira karena lupa, dia ghaflah, hatinya lupa Allah. Jadi hatinya lupa kalau yang menciptakan dirinya Allah, yang membuat alam semesta ini semuanya adalah Allah, yang mematikan, yang menghidupkan semuanya Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Lanjut ke nomor 6. Bagaimana cara seseorang dapat merealisasikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Merealisasikan itu ya tentunya ketika kita mencintai Allah, bagaimana cara merealisasikannya? Ya dengan cara membawa Allah dimanapun kita berada. Ya, contoh kakak sekarang lagi belajar. Bagaimana merealisasikan cinta kepada Allah? Ya belajar dengan benar. Ya, belajar dengan benar, tepat waktu. Kemudian niatkan dari rumah ketika keluar. Jadi ketika kita mau keluar nih, jangan salah kakinya mesti kaki kiri keluar rumah. Pernah nggak memperhatikan keluar kaki apa mau belajar? Nah, Nabi ngajarin keluar dari rumah kaki kiri. Lanjut ke nomor 7. Apa peran iman dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala? Iman, cinta saling terkait, ya. Tidak bisa tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, iman, cinta itu, jadi kalau cinta itu adalah merupakan bagian daripada
iman, gitu ya. Kayak kita iman kepada Allah, tentunya iman kepada Allah berarti apa? Ya mahabbatuhu, selain membenarkan adanya Allah, kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8. Bagaimana cara seseorang dapat meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Satu, kita sering mengingat Allah dalam kondisi apapun. Ya, contoh kalau kalian belajar, walaupun kalian sedang mempelajari ilmu, Allah berupa ilmu teknik ya. Ya. Hadirkan di dalamnya Allah. Ya. Bagaimana menghadirkan Allah? Yaitu dengan cara apa? Mendatangkan niat-niat yang baik. Ya Allah, saya niat belajar ini dalam rangka memudahkan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, memajukan teknologi umat Nabi Muhammad. Itu namanya menghadirkan Allah. Lanjut ke nomor 9. Apa yang dimaksud dengan cinta yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Cinta yang ikhlas itu cinta yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang ikhlas itu cinta tanpa tanpa embel-embel. Ya. Lanjut ke nomor 10. Bagaimana cara seseorang dapat menghindari cinta yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Taubatan nasuha. Yang pertama, taubatan nasuha. Kita bertobat kepada Allah. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu ya berhenti. Ya. Berhenti dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Lanjut nomor 11. Apa hubungan antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya? Jadi cinta yang sebenarnya adalah mesti melaksanakan melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nomor 12. Bagaimana cara seseorang dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Meningkatkan rasa syukur kepada Allah itu dengan cara zikir. Tadi ada hadis qudsi. Idza dzakartani syakartani. Kalau engkau ingat aku, maka engkau sedang bersyukur kepada aku. Jadi kalau kalian sering zikir itu berarti lagi syukuran. Kalau kalian lagi banyak baca Quran, lagi syukuran. Sholat syukuran. Ya, segala amal kebaik itu adalah syukuran. Lanjut nomor 13. Apa peran doa dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala? Nah, tadi disebutkan ada doa Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar bisa mencintaimu. Yang kedua, ya Allah, aku minta kepadamu ya mencintai orang-orang yang mencintaimu. Yang ketiga, ya Allah, aku minta kepadamu segala sesuatu yang bisa membuat cinta kepadamu. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan cinta kalau kita doa? Ada, ya. Tentunya doa itu dikatakan dalam Al-Quran wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kalau kita minta kepada Allah, ya Allah itu sangat dekat. Ya. Kemudian kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah akan memberikan ijabah kepada doa-doa kita. Minta mahabbah, cinta kepada Allah, tentunya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lanjut nomor 14. Bagaimana cara seseorang dapat mempertahankan keseimbangan antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada makhluk? Nah, bagaimana menjaga keseimbangan antara cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk? Ya, tentunya ingin menjaga keseimbangan itu dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu nomor 15. Apa yang dapat dipelajari dari contoh-contoh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah Islam? Dalam sejarah Islam kita melihat langsung aja contoh, ya. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu saking cintanya kepada Allah, semua hartanya ia berikan kepada siapa? Kepada Islam, kepada Nabi Muhammad. Bahkan dia tidak menyisakan sepeser pun. Ya. Ketika ditanya, mana buat keluarga? Ada Allah dan Rasul. Nah, itu contoh, ya, contoh di dalam kehidupan sehari-hari di zaman sahabat.